Berita pertama, pemerintah mengumumkan tetap menaikkan tarif pajak pertambahan nilai dari 11% menjadi 12% mulai 1 Januari 2025. Meski demikian, terdapat kelompok barang yang dibebaskan dari PPN seperti sembako, jasa pendidikan, kesehatan, tenaga kerja, hingga pemakaian air. Berita selanjutnya untuk menjaga daya beli masyarakat imbas dari kenaikan PPN 12%. Pemerintah memutuskan untuk memberikan diskon tarif listrik yang berlaku pada Januari hingga Februari 2025. Ya, diskon tarif listrik sebesar 50% ini berlaku untuk pelanggan listrik di bawah 2.200 volt ampere. Tarif listrik, pemirsa, Direktur Utama PT PLN Persero, Darmawan Prasojo membeberkan jumlah pelanggan yang menerima paket stimulus ekonomi melalui diskon tarif listrik 50%. Ya, pelanggan yang mendapatkan diskon mencapai 81,4 juta pelanggan rumah tangga. Dan kita bergeser ke informasi berikutnya, pemirsa. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin untuk melaporkan sejumlah dugaan pelanggaran hukum terkait bidang pertanian. Adapun salah satu yang dilaporkan soal peredaran pupuk palsu yang merugikan kalangan petani hingga 3,2 triliun rupiah. Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI menanggapi kenaikan upah minimum regional atau UMR menjadi 5,3 juta rupiah. Ya, Ketua Bidang Kelembagaan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Prime Market Highlights. Pemirsa, Badan Pusat Statistik melaporkan neraca perdagangan barang pada November 2024 mencatatkan surplus sebesar 4,42 miliar dolar Amerika. Surplus November ditopang oleh surplus pada komoditas non-migas seperti bahan bakar mineral, lemak dan minyak hewan nabati, serta besi dan baja. Masih soal Nataru, pemirsa, kita bergeser ke informasi berikutnya. Ini PT Bank Maspion Tbk terus mendorong pentingnya keberlanjutan transformasi digital perbankan untuk membekali bisnis di Asia, khususnya Indonesia. Pasalnya Indonesia menjadi pasar yang sangat penting karena ketahanan ekonomi dan posisi strategisnya di ASEAN. Masih di Prime Market Highlight, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut puncak arus mudik saat Nataru akan terjadi pada 21 dan 28 Desember 2024. Sementara itu, jumlah pemudik Nataru diprediksi akan mencapai 12% resmi berlaku mulai 1 Januari 2025. Kenaikan PPN 12% hanya berlaku untuk produk barang dan jasa yang dikategorikan mewah atau segmen premium. Selanjutnya, pemirsa, Badan Pusat Statistik mencatat Indonesia mengimpor sebanyak 3,85 juta ton beras dari Januari hingga November 2024 dengan nilai impor mencapai 2,36 miliar dolar Amerika Serikat. Adapun impor beras terbesar berasal dari Thailand. Listrik Negara menggelar apel siaga kelistrikan untuk memastikan kendala pasokan listrik selama libur Natal 2024 dan Tahun Baru 2025. Selama perayaan Nataru, PLN menyiagakan sebanyak 81.000 personel serta menyiapkan 1.731 unit genset, 735 unit turntable power supply hingga 1.206 unit gardu bergerak.